Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Ya, puji Tuhan, kita boleh berkumpul kembali. Ini kan saya beberapa kali kalau ibadah sekarang suka pakai pantun ya. Jadi saya juga nggak mau kalah. Bikin pantun dadakan. Beli rujak di 1A. Rujak yang pedas, 5 cabenya. Sudah lama kita tak berjumpa. Apa kabar semuanya? Baik, yuk kasih salam dulu ya. Gimana Cik Sur pantunnya? Shalom ya, bagi sukacita ya. Shalom. Nah, saya sudah lihat senyumnya. Lanjut satu lagi, tanggung. Satu aja Cik, kelamaan. Habis ngerujak, kita lanjut makan gulai. Banyak ya makan saya ya. Habis itu nambah satenya 5 tusuk. Percaya nggak saya makan segitu? Nah, ibadah kita sudah mau mulai. Bapak Ibu, HP-nya di silent yuk. Oke, HP-nya di silent ya. Saya beri waktu untuk Bapak Ibu sekalian. Oh ya, saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui channel YouTube gereja. Sudah? Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mengambil saat teduh. Saat ini satu kerinduan kita bahwa kita boleh dikumpulkan di tempat ini karena kita tahu bahwa tiap jam kita memerlukan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tiap jam. KJ 457. Setiap
aku perlukan, ku datang juru selamat, Saya undang Bapak Ibu kita berkatilah. bangkit berdiri, kita pujikan ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Bapa untuk pujian yang indah buat setiap jam kami memerlukan Engkau. Biarlah ini bukan hanya perkataan semata, tetapi janji, keyakinan kami akan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, hari Kamis ini kami boleh hadir kembali bersekutu bersama teman-teman kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang indah ini. Kami rindu Bapa menyerahkan setiap diri kami, juga untuk Pak Marvin Yonatan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan tilik hati kami masing-masing. Juga teringat untuk teman-teman yang sedang dalam perjalanan maupun berhalangan untuk bersekutu dengan kami. Tuhan tetap sertai pimpin mereka satu persatu. Terima kasih Bapa, kami rindu serahkan pribadi kami waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, sekitar 2 minggu yang lalu saya diberi tugas oleh pengurus untuk memimpin pada hari ini. Lalu saya dijapri tentang temanya Healing and Recovery. Kalau apa temanya Bapak Ibu? Healing and Recovery. Saya merenungkannya waktu mempersiapkan ini. Healing and Recovery. Kenapa pengurus enggak patahin aja healing, talk atau recovery, talk. Healing aja atau recovery aja ya. Nah setelah saya merenung-renungkan, saya melihat memang Tuhan itu dahsyat. Jadi Dia menyertai kita dari awal. Dan sampai prosesnya, sampai kita benar-benar dipulihkan. Bukan hanya sembuh, tapi sampai pemulihan pun Tuhan berserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan pujikan satu pujian, kita mengagungkan nama Tuhan. Gembala yang baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air terang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat tentram berdiri, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai jelang bening. Di jalan maut
membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang Gembala itu Tuhanku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Nats pembimbing kita hari ini terambil di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat. 2 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat. Saya undang Bapak Ibu kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Marvin Yonatan. Beliau adalah mahasiswa yang sedang praktek di gereja. Nanti untuk perkenalan lebih lanjut, biar Bapak sendiri yang sampaikan ya. Kita akan persiapkan diri kita akan pujikan sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil sebelum firman Tuhan disampaikan. KJ 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Saya serahkan waktunya kepada Bapak Marvin. Sebelum memulai perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, siapkan hati kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu untuk kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema pada hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11 dan 39 sampai 40. Temanya pada hari ini yaitu healing dan recovery. Ya. Mari kita membaca Alkitab kita. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian, dimulai dari ayat yang pertama. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Lanjut ayat yang ke-39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Oh iya, ini ada pengumuman. Minta tolong HP di... Oh saya ya? Oke, sorry ya. Ya. Saya silent aja ya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi saya berkenalan dulu. Saya Marvin. Sebenarnya saya udah lulus. Jadi tahun lalu saya udah lulus dari Saat. Nah sekarang lagi masuk proses kependetaan. Jadi kalau dari Saat ada proses penyesuaian. Nah inilah proses penyesuaian saya di Gading Serpong selama 6 bulan. Jadi saya sampai Agustus ada di sini bersama Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah tema pada hari ini healing dan recovery ya. Nah kalau ibu-ibu sekalian sama bapak satu, suka healing nggak? Suka ya? Wah,
Iya ya, saya juga suka sih. Kayak semua orang suka healing ya. Kenapa kira-kira kita suka healing? Kenapa kita perlu healing? Stres ya. Iya, nah dari yang saya cari-cari gitu, kenapa ya orang perlu healing? Katanya padatnya aktivitas. Nah tadi ibu antar anak ya setiap hari dari pagi siapin, terus antar, terus akhirnya stres, lama-lama butuh healing. Nah terus mungkin juga ada kompleksitas persoalan, nggak sekedar antar anak ya, tapi mungkin komunikasi di dalam rumah tangga. Susah ya ngobrol sama suami kalau ibu-ibu di sini ya. Kalau bapak yang di belakang mungkin belum ada istrinya, jadi pergumulannya buat ibu-ibu ya. Ya, jadi mungkin susah nih mau cerita, kan ibu-ibu sukanya bercerita ya. Suka harus didengarkan tuh panjang banyak kalimatnya gitu. Kadang kan suami-suami mungkin udah capek, nggak sabar lah, udah capek, nggak bisa dengerin lagi. Apalagi yang diceritain masalah-masalah orang lain lagi. Kalau masalah rumah tangga, keluarga dia masih mending kan, masih mau cari solusi. Nah kalau yang diceritain orang lain gimana cari solusinya kan bingung juga. Jadi suami-suami ya. Gitu. Terus mungkin ritme hidup nyaris tanpa jeda. Ya tadi dari pagi sampai malam ada aja yang dikerjain, tapi nggak beres-beres ya. Bilangnya mau beres-beres gitu, tapi kok nggak beres-beres. Kerjaannya ada lagi, udah ditunda sampai besok. Ada lagi, nggak selesai-selesai, stres. Akhirnya kita butuh healing ya. Nah, karena kita pada butuh healing, jadi hari ini saya mau ngajak ibu-ibu healing, jalan-jalan ya. Kita jalan-jalan kemana nih yang pertama? Bosen ya? Kurang jauh ya? Kurang jauh. Kita yang lebih jauh ya? Nah, kemana tuh? Iya. Udah cobain semua tempat wisata di PIK? Ada yang di pantai, ada yang kayak gereja ya. Ada yang Orange Grove, ada yang Land's End. Nah ini Pancoran. Gitu ya. Seru ya? Oh sekarang sepi ya? Oke lah, bosan, skip ya. Skip. Nah kesini. Marina Bay ya. Nah, seru, banyak ketemu turis-turis dari mancanegara. Tapi tiket perginya sekarang murah loh. Ya kan? Cuman pulangnya lumayan. Mahal juga. Seru juga jalan-jalan ke sini. Bisa merasakan percampuran berbagai budaya. Oke, kita jalan-jalan lagi ke yang lebih jauh lagi ya. Nah, di mana nih? Ya, Hong Kong, betul. Nah, kalau ibu-ibu suka ya belanja. Soalnya merek-merek branded dulu sebelum ke Singapura adanya di Hong Kong. Gitu. Nah, terus pemandangannya juga bagus, bisa naik ke atas bukit. Terus bisa naik perahu, bisa makan di restoran-restoran. Nah kalau bapak-bapak biasanya ngapain? Ya, nganterin istrinya. Oh bagus. Nah judi, nah ini baru betul. Iya kalau nganterin istri bagus, itu setia, bagus ya. Tapi kadang, nungguin shopping. Tapi terkenalnya kalau di sini tuh Shenzhen, Macau, tempat judi ya. Oh, bapak healingnya bapak-bapak. Walaupun nggak boleh ya, nggak baik ya. Cuman biasanya begitu orang-orang. Oke, kita bosan Asia ya. Kita next lagi, kita jalan-jalan lagi. Wah. Ya, siapa yang udah pernah kesini? Mungkin beberapa orang ada yang udah pernah kesini ya. Bagus sekali tempatnya. Nah, kalau ini turisnya bener-bener ori ya. Kalau yang di Asia kadang masih banyak ketemu orang Indonesia, orang Malaysia, orang. Nah, kalau di sini benar-benar dari Afrika ada, ya dari mana-mana, Amerika Selatan segala macam kita bisa ketemu di sini. Dan bahasanya juga bahasa Inggris nggak laku di sini ya, kurang laku ya bahasa Inggris di sini. Kalau kita bisa bahasa Perancis, di sini lebih dihargai. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggris, dia suka bilang nggak tahu gitu.
Jadi kalau enggak dimahalin, kalau enggak ya terserah dia aja lah mau ngejawabnya nggak antusias gitu. Nah tetapi biar bagaimanapun ini pusat turis nomor satu ya di dunia. Dari mana-mana, dari seluruh dunia, kota nomor satu yang disinggahi oleh para turis adalah Paris. Ya ini ada yang tahu nama bangunannya? Betul, Arc de Triomphe. Di jalan apa? Ada jalan yang terkenal kalau di Singapura tuh namanya Orchard Road. Nah kalau di Paris betul. Ya, ya mungkin Champs-Élysées, tapi bahasa Prancisnya Champs-Élysées namanya. Ya itu tempat belanja Orchard Road ngikutin ini, justru ini ada duluan. Nah senang banget kalau kita bisa ada di sana, jalan-jalan teh happy. Saya juga berharap bisa jalan-jalan ke sana lagi atau bareng ibu-ibu sekalian ya. Cuman nggak tahu kapan ya. Ya didoakan saja. Nah tapi di tengah jalan-jalan gitu ya, mungkin kita harusnya menikmati. Mungkin kita harusnya merasa happy. Mungkin kita harusnya bisa healing. Tadi kan kita tujuannya mau healing. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar sebuah kisah pas lagi jalan-jalan gak se-happy yang dibayangkan. Misalnya contohnya seperti ini ya. Nah, papanya stres bawa kerjaan ya. Di tab, di laptop, di iPad. Mamanya ya scroll-scroll IG mau atau TikTok atau apa. Mau shopping apa lagi nih. Nah, anaknya ngobrol sama siapa saya ya. Gitu. Anaknya merasa gak bahagia kok. Nah ibunya asik sendiri. Terus akhirnya mungkin merasakan setelah habis healing, jalan-jalan udah jauh-jauh, udah uang habis. Terus kita balik ke rumah, mungkin kita merasakan capek. Udah capek tenaganya, duit hilang ya. Duit habis, menipis. Terus belum tentu yang diharapkan sesuai ekspektasi gitu ya. Nah apalagi tadi kalau yang kita tahu di Paris tuh banyak copet. Di Paris tuh banyak copet. Ya dia 3 terbesar ya di Eropa tuh banyak copet. Paris, Milan sama Barcelona. Nah mungkin kalau ke situ harus hati-hati ya. Tapi Paris tuh bagus sekali kalau difoto, bagus sekali kalau buat konten IG. Tapi kalau kita hidup di dalam sehari-harinya, ada copet, ada maling, ada pembunuhan, terus banyak kayak begal-begal nggak jelas, orang mabok, terus bau. Nah, mungkin bagi yang pernah merasakannya, ekspektasi dari rumah pengen jalan-jalan, sampai sana malah kesel, kita malah cemas, malah nggak sesuai apa yang diharapkan. Nah, karena healing bukan sekedar tempat, healing bukan sekedar menikmati sesuatu. Healing berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati yang terdalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam latar belakang perikop yang kita baca pada pagi hari tadi. Mazmur Daud pasal 37. Daud di sini melihat dan merenungkan kehidupan dia. Daud adalah seorang raja ya, Bapak Ibu sekalian. Daud adalah seorang raja. Seorang raja itu bisa healing kemana aja. Seorang raja itu mau apapun untuk memenuhi keinginannya, dia tinggal suruh. Dia mau istri orang aja, bisa ya. Dapat, betul. Dia mau istri orang aja, suaminya dibunuh, dia ambil. Apalagi yang dia gak bisa. Seharusnya seorang Daud gak perlu healing. Karena Daud udah punya segalanya dan bisa melakukan apa saja. Tetapi di Mazmur pasal ke-37 ini adalah perenungan dari hati yang terdalam bahwa dia perlu sebuah sosok, tempat di mana dia berlindung, tempat di mana dia mengadu, tempat di mana
ia mau bercerita dan minta pembelaan. Nah, siapakah dia? Ya, dia adalah Allah. Daud melihat setelah merenungkan di dalam kehidupannya bahwa segalanya yang dia miliki tidak dapat menjawab permasalahan hatinya yang terdalam. Yaitu kita bisa melihat ada ketidakadilan. Makanya ketidakadilan itu membuat hatinya cemas, marah, mungkin juga dia iri hati. Makanya dia bilang, jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Itu hasil perenungannya. Mungkin dia melihat ya, bangsa-bangsa di sekitarnya yang gak percaya sama Tuhan, kok ada yang diberkati? Kok ada yang makmur juga? Sedangkan dia harus sungguh-sungguh menjalani kehidupannya bersama Tuhan. Harus turut kehendak Tuhan. Tapi dia melihat raja yang lain gak apa-apa tuh, tetap dapat berkat. Nah, saya kenapa harus susah-susah? Mending menyembah dewa-dewa lain atau gak percaya sama Tuhan, sama aja, toh diberkati juga. Bahkan jalan dia lebih sulit kadang-kadang ya, karena harus taat sama kehendak Tuhan. Nah, bagi seorang Daud yang imannya baik ya, dia tetap bisa merasakan sebagai manusia, dia juga tidak enak hatinya. Dia juga bisa merasa cemas. Dia juga bisa mungkin marah sama keadaan, sama kondisi. Mengapa kondisi dia tidak seperti jalan orang fasik yang enak-enak aja. Nah, dia berusaha hidup baik, berusaha hidup benar, tetapi terkadang jalannya malah jadi lebih sulit. Nah, inilah yang dirasakan Daud sebagai latar belakang perikop kita yang kita baca. Oleh karena itu, dia tidak bisa mendapatkan jawabannya di dalam dunia ini. Ia mencari Tuhan. Nah, tema besarnya sebenarnya ini adalah sikap orang percaya terhadap orang fasik yang rupanya berhasil dan kesukaran orang benar. Ya tadi ya, setelah dijelaskan bahwa orang fasik kelihatannya berhasil aja, tapi orang benar kok jalannya hidupnya sukar. Ini yang tetapi pada akhirnya janji Tuhan kepada Daud, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberikan ending yang sukacita, tetapi Tuhan juga tidak tinggal diam. Dengan keadilannya, Tuhan juga akan memberikan hukuman yang sepantasnya bagi orang-orang yang tidak mengikuti apa kehendak Tuhan. Kira-kira perikop yang kita baca pada hari ini bercerita tentang hal tersebut. Nah, kita masuk kepada healing and recovery. Apakah ada perbedaan? Tadi Ibu sudah merenungkan ya. Bagian ini saya juga waktu pertama dapat tema, saya juga merenungkan ya bedanya apa sih gitu. Terus saya cari-cari di internet. Ya, healing itu singkatnya itu adalah sebuah proses penyembuhan ya, kesembuhan, penyembuhan. Dan biasanya kalau di jurnal saintifik itu lebih kepada hal-hal yang biologi ya, biologis, fisikal. Nah, ketika sudah misalnya luka, ketika lukanya sudah ketutup, ya itu sudah dianggap sembuh. Tetapi recovery prosesnya itu adalah pemulihan sampai benar-benar kembali kepada kondisi awal. Nah, jadi healing itu lebih merupakan awal proses dari recovery. Nah, ketika udah bisa kembali lagi secara fungsional, itu udah dianggap sembuh yang heal. Tetapi ketika belum kembali kepada kondisi awal, itu namanya belum recover. Misalnya kita patah tulang, ya udah nyambung lagi, terus sudah boleh pulang, ya itu udah dinyatakan sembuh. Tetapi tetap harus berlatih dalam proses berjalan, mungkin nggak bisa langsung lari. Nah, itu masa-masa itu dikategorikan di dalam recovery. Nah, jadi saya berusaha juga mencari tahu letak perbedaan itu di mana gitu. Tetapi pada intinya dua-duanya adalah proses penyembuhan ya. Nah, penyembuhan ini juga bisa kita tarik lebih luas lagi di dalam penyembuhan jiwa, perasaan, batin maupun pikiran. Jadi yang terluka, yang sakit mungkin gak hanya hal-hal fisik, tetapi juga hal-hal yang bersifat
psikologis, dan juga spiritual. Nah, jadi dalam hal fisikal, spiritual dan psychological, ketiganya itu bisa kita masukkan term healing and recovery ini. Jadi ketika ada kondisi yang seharusnya normal, kemudian mengalami gangguan menyebabkan sakit, lalu habis itu disembuhkan, nah perlu waktu untuk recover kembali kepada kondisi awal. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya tanya lagi tadi kan yang pertama, mengapa kita perlu healing? Tadi yang di awal, karena stres, karena udah banyak rutinitas, aktivitas segala macam ya. Tetapi sebenarnya ada kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi awal. Misalnya awalnya kita baik-baik saja, terus kita terluka, berarti tidak sesuai dengan kondisi awal, lalu disembuhkan, nah berangsur-angsur pemulihan, lalu kembali kepada kondisi awal lagi. Nah begitu juga di dalam hal fisik, misalnya kita capek, kita sakit, ya kita terluka secara fisikal. Nah begitu juga dalam hal-hal yang psychological, kita bisa merasakan cemas, iri hati, dan marah seperti Daud tadi ya. Seperti Daud, sang raja yang penuh hikmat, dia juga tetap bisa merasakan kecemasan, iri hati, dan kemarahan. Oleh karena itu, dia merasa ini tidak sesuai dengan kondisi yang ideal, yang baik, yang sesuai dengan Tuhan inginkan. Nah, makanya dia perlu healing dan recovery. Nah, bagaimana caranya? Ya nanti kita akan membahasnya di slide yang berikutnya. Tetapi kecemasan, iri hati, kemarahan kita juga bisa disebabkan oleh tadi secara lebih lanjut lagi bahwa mungkin dalam komunikasi, di dalam relasi kita mungkin kesulitan berkomunikasi. Nah, baik di dalam keluarga, sama suami, sama anak ya. Nah, zaman sekarang udah masuk ke dunia teknologi digital, gadget. Nah, anak-anak juga mungkin udah beberapa udah dikasih gadget ya. Nah, anak saya masih TK, umur 5 gitu. Tetapi dia juga udah pintar main gadget. Nah, kadang kita nggak installin aplikasi-aplikasi yang bisa diakses seperti orang dewasa ya. Misalnya hanya kita install YouTube Kids gitu. Tetapi dia makin pintar karena teman-temannya bawa YouTube yang buat orang gede gitu. Teman-temannya di sekolah minggu, teman-temannya di sekolah, dia bilang kok nontonnya masih yang itu doang, katanya gitu. Nah, dia bisa, terus dia akhirnya marah-marah. Akhirnya bilang, saya juga mau dong diinstallin seperti yang teman-teman gitu. Terus dia mau ngambil HP saya, HP maminya. Nah, supaya dia bisa melihat juga video-video yang teman-temannya lihat. Nah, perlunya kita berkomunikasi. Saya nggak bisa bilang, oh zaman dulu, zaman saya nggak lihat HP nggak apa-apa tuh. Gitu. Waktu saya kecil, sampai SD, sampai SMP juga nggak ada YouTube itu, nggak ada. Nah, mulai dari kuliah baru mungkin ada gitu, tetapi pixelnya juga masih jelek dan datanya nggak cepet, nggak ada tuh gambar-gambar yang HD segala macam kayak sekarang. Nah, tetapi kalau anak nggak merasa dimengerti, dia cuma melihat kita menerapkan sistem-sistem yang seperti zaman dulu. Nah, kita udah ada gap, akhirnya di sinilah timbul kekacauan dalam komunikasi dalam keluarga. Ini misalnya sama anaknya masih kecil. Nah, ketika anaknya udah bertumbuh sekarang, misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang punya anak udah SMP, SMA. Sekarang kan generasi alfa juga udah makin gede ya. Generasi alfa udah makin besar. Nah, informasi itu bahkan bisa lebih pintar mereka daripada orang-orang yang sudah dewasa. Mereka browsingnya lebih hebat lagi. Mereka tahu aplikasi-aplikasi lagi untuk browsing lebih hebat daripada kita. Nah, kalau kita nggak bisa menyelami, berkomunikasi, melihat kehidupan mereka, kita juga bisa sulit untuk berkomunikasi dengan anak-anak kita. Nah, begitu juga dengan suami-suami ya. Terkadang suami-suami juga punya pergumulan sendiri. Tapi kalau misalnya kita tidak bertanya, kita hanya ingin dimengerti gitu. Tapi kita sulit untuk mengerti pergumulan-pergumulan pasangan kita. Akhirnya kita jadi bisa
miskomunikasi di dalam keluarga kita. Nah, ini akan menjadi menumpuk, terus mengakibatkan stres, dan akhirnya kita bisa bilang kita butuh healing. Nah, terus kemudian juga kita bisa melihat kondisi tidak ideal dalam keluarga. Misalnya ada ketimpangan-ketimpangan. Seharusnya yang memimpin adalah seorang pria. Tapi nggak semua seorang pria bisa memimpin dengan baik. Nah, misalnya seorang istri bisa melihat, saya lebih hebat kok, gitu ya. Tahu gitu saya aja yang pimpin keluarga ini. Kalau nggak jalan nih. Nah, saya pernah tuh mendengar cerita hal-hal seperti itu. Nah, kondisi tidak ideal dalam keluarga. Secara kepemimpinan misalnya seperti yang disebutkan tadi ya. Nah, ini hal-hal ini yang perlu kita lihat lagi di dalam hati kita. Sudah berkenan belum bagi Tuhan? Karena hal-hal ini bisa membuat kita akhirnya stres dan terus akhirnya kita ujung-ujungnya butuh healing, padahal masalahnya belum tentu selesai. Nah, misalnya kondisi tidak ideal lagi di dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan misalnya saya sebagai hamba Tuhan misalnya di dalam pekerjaan melihat ada orang kok misalnya tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, misalnya begitu. Nah, akhirnya kita cenderung menjadi kesel, cenderung jadi marah. Nah, tetapi ini bisa mengakibatkan kecemasan, iri hati, dan kemarahan ya. Nah, karena kita melihat kita ini harusnya bekerja sungguh-sungguh, misalnya buat gereja ini, buat nama Tuhan, buat membangun gereja. Tapi misalnya saya melihat ada orang yang tidak melakukan itu, saya menjadi cemas, mungkin bisa juga kesel ya, gitu. Tetapi hal ini bisa muncul, tapi kita harus mencermati lagi. Hal ini tuh boleh ada begini terus-terusan atau enggak. Kalau enggak ini bisa merusak hati kita dan nanti kita butuh healing lagi. Tapi nggak selesai-selesai karena masalahnya di dalam hati. Nah, begitu juga di dalam pelayanan. Mungkin Bapak Ibu sekalian di dalam pelayanan, di dalam komisi dewasa itu sedang ada masalah. Nah, mungkin gak ada yang mau mengalah, mungkin juga kekeh ya sama visi-visinya sendiri atau argumennya sendiri, tidak melihat lagi seharusnya yang terbaik seperti apa. Nah, kadang-kadang hal-hal ini juga bisa membuat kecemasan, kemarahan juga, dan misalnya ada yang mikir iri hati juga ya, kok usulan dia diterima terus, tapi pemikiran saya gak dianggap, misalnya begitu kan. Nah, ini juga membuat hati kita yang terdalam merasakan terluka, luka-luka yang ditimbulkan oleh berbagai hal. Nah, dari mulai komunikasi, kondisi-kondisi yang tidak ideal yang kita hadapi, baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Itu semua membuat kita hatinya terluka dan perlu diperbaiki, perlu disembuhkan. Nah, tapi bagaimana caranya? Karena tadi kalau udah jalan-jalan belum tentu kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Ada orang yang sulit komunikasi, begitu udah jalan-jalan pulang tetap sulit komunikasi. Lagi marah sama orang-orang di gereja, jalan-jalan pulang ketemu orang lagi di gereja tetap marah lagi. Nggak selesai-selesai. Nah, berarti hal-hal healing-healing yang sifatnya fisikal dan di dunia ini seperti makan-makan, jalan-jalan, terkadang tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam diri kita yang terdalam. Nah, kita melihat bagaimana Daud melakukannya bersama dengan Tuhan. Yang pertama kita melihat bahwa di ayat kelima, serahkan hidupmu kepada Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Beristirahatlah di dalam Tuhan. Beristirahat di dalam Tuhan. Terkadang kita gak mencari Tuhan ya, kita lebih mencari hal-hal yang kita pikir bisa menyelesaikan permasalahan kita secara instan, secara hal-hal yang mudah di depan mata. Saya browsing di dalam internet ya, misalnya me time, katanya selain jalan-jalan tuh bisa me time, main dengan binatang peliharaan, atau apapun yang bisa dilakukan, bersantai di dalam rumah, gak ngapa-ngapain. Ada juga yang bilang begitu. Tetapi selama kita tidak mencari Tuhan, ya kita tidak bisa beristirahat dengan benar-benar damai jiwanya ya. Makanya Daud berkata bahwa
find rest in the God, cari Tuhan untuk tempat kita beristirahat. Nah, berdiam diri di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Kadang kita nggak harus marah-marah, makanya tadi dibilang jangan marah, jangan iri, jangan marah, jangan iri, biarin semuanya Tuhan yang tanggung saja. Karena yang harus pertama kita cari adalah yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, terus dia bilang juga orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Nah, pertama yang harus kita cari adalah mencari Tuhan. Daud di dalam perikop ini juga dia tidak mencari kesenangan lain yang ada di dunia ini, tetapi dia malah berdialog dengan Tuhan dalam perenungannya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita datang kepada Tuhan, apalagi yang harus kita lakukan? Nah, jangan takut dan jangan cemas terhadap kelakuan orang-orang yang fasik. Nah, contohnya misal tadi, jangan marah karena ada orang yang berbuat jahat. Nah, Tuhan kadang-kadang aneh. Saya juga pas merenungkannya bingung ya. Biasanya nih kalau kita lagi capek ya, misalnya kita lagi capek, kita lagi pegel, kita datang ke tempat misalnya pijit. Capek dipijitin, gitu kan. Nah, kalau pokoknya kita melakukan hal-hal yang bisa positif untuk melayani kita. Orang lain yang harus melakukan untuk kita. Supaya kita bisa recover, supaya kita bisa merasa sembuh. Tetapi anehnya kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan malah kasih tugas lagi. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita ingin beristirahat, tetapi Tuhan malah kasih tugas lagi. Itu uniknya, itu anehnya beristirahat di dalam Tuhan. Padahal sebagai manusia maunya kalau kita lagi ada masalah, kita lagi ada pergumulan, kita datang ke Tuhan, kita berdoa, kita langsung diubahkan, langsung tenang, langsung selesai masalahnya. Tuhan yang selesain semua permasalahan-permasalahan kita. Tetapi anehnya, dalam salah satu penyelesaian untuk kita menjadi sembuh dan recover tadi, Tuhan malah memberikan tugas kepada kita. Nah, Tuhan bilang, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Kenapa? Karena marah membawa kepada kejahatan. Nah, setelah saya pikir-pikir, aneh juga ya. Harusnya, kalau dalam psikologi normal, ketika kita ada sesuatu yang ada di dalam hati, kita keluarkan. Begitu kan, misalnya ada yang menyumbat di dalam hati, kita keluarkan, maka jadi ada rilis. Nah, kalau dalam psikologi kan begitu. Makanya kita teriak di pantai misalnya, atau teriak di mana supaya kita bisa jadi rilis. Tapi kalau sama Tuhan, Tuhan bilang malah jangan marah, jangan dikeluarin kemarahannya. Nah, itu aneh. Padahal harusnya kita keluarin supaya kita bisa recover. Tetapi Tuhan punya cara lain, dia nyuruh kita aneh. Nah, tetapi kalau kita berpikir pendek, kita akan mikir aneh. Tapi kalau kita berpikir beberapa step ke depan, Tuhan punya cara yang lebih baik untuk kebaikan bagi banyak orang. Contohnya nih, misalnya kita di dalam komunitas ini, kita gak seneng atau kita punya sesuatu yang menumpuk. Lalu kita sampaikan kemarahan kita kepada orang di sekitar kita. Nah, dampaknya orang-orang di sekitar kita akan merasa kepahitan juga. Bisa juga kita kena marah balik, atau kita membuat dampak di komunitas ini menjadi tidak baik, menjadi negatif. Akhirnya tidak ada damai sejahtera karena satu orang, beberapa orang malah jadi terluka. Nah, tetapi kalau kita balik, kita mengikuti jalan Tuhan, kehendak Tuhan, ketika kita serahkan kepada Dia, lalu kita tidak keluarkan kepada orang-orang, kita bisa menjaga kedamaian di dalam sebuah komunitas. Akhirnya komunitas yang damai itu menjadi komunitas yang positif buat diri kita sendiri. Kita sama-sama saling menjaga, kita sama-sama bisa saling membawa kedamaian. Akhirnya kita senang masuk ke dalam komunitas yang damai tersebut. Baiknya untuk kita juga, baik buat orang banyak juga. Dan ini secara psikologis mungkin ya sudah dialami berbagai gereja juga. Ada mungkin di dalam suatu komunitas yang saya pernah temui ya, di tempat lain. Nah, ada misalnya seorang
oma-oma gitu. Dia suka banget komentar, terus habis itu dia nggak berpikir dampaknya sampai mana. Nah, saya bingung, makin lama jemaatnya itu beberapa pada nggak datang lagi. Mungkin waktu itu kan tempatnya itu usia indah, pengurusnya mungkin dia bilang, ya ini beberapa oma-oma sudah dipanggil Tuhan. Jadi ada penurunan memang dalam jumlah yang hadir. Nah, tetapi saya ngecek itu statistiknya, tetapi yang dipanggil Tuhan nggak sebanyak itu. Nah, yang sisanya itu kemana? Nah, ternyata pas kita cek, beberapa orang tidak mau datang lagi, dan kita visit, sulit tuh ngebalikinnya lagi. Karena udah kesinggung sama si A, si B, si C. Nah, karena ada satu orang yang mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya ketika dia merasa hal-hal tidak enak atau gimana. Nah, dia lemparkan kepada orang-orang di sekitarnya. Akhirnya orang-orang di sekitarnya jadi nggak bisa terima dan kepahitan, nggak mau datang lagi. Nah, firman Tuhan kalau kita lihat dalam waktu singkat mungkin aneh, tetapi kalau dampaknya untuk jangka panjang, kita bisa mengerti bahwa apa yang Tuhan inginkan itu untuk kebaikan bagi diri kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi masa depan kita sendiri. Nah, kalau kita akhirnya jadi dijauhin sama orang-orang, kita juga jadi kekurangan perhatian dan kasih sayang dan kepedulian juga dari orang-orang yang kepahitan sama kita. Tapi kalau kita bisa menahan amarah kita, ya, tidak kita lampiaskan dengan tidak bijak sesuai dengan kehendak Tuhan, akhirnya kita bisa menjaga komunitas itu bertumbuh dan orang-orang bisa datang kepada Tuhan, bisa merasa nyaman, merasa damai berada di komunitas yang sesuai dengan kehendak Tuhan tersebut. Nah, sama juga kita melihat dengan iri hati, itu kan kita bisa tinggal aplikasikan sama kalau kita ngelihat iri-irian ya, misalnya ibu yang lain jalan-jalan kemana, kita juga nggak mau kalah, kita posting lagi. Dia udah ke situ, kita nggak mau kalah, kita ke situ juga. Makan apa lagi yang enak, dia kok udah makan yang itu, saya belum, saya makan juga, gitu kan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin belum bisa melakukannya, lama-lama akan menarik diri dan melihat, kayaknya saya nggak bisa nih masuk circle ini. Mungkin ada yang merasa begitu ya. Nah, akhirnya lama-lama circle-nya makin terbagi-bagi dan lama-lama mungkin bisa berkurang dan akhirnya tidak solid lagi. Padahal kita harusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita berada di dalam suatu komunitas, kita bisa jadi ada satu kesatuan yang solid. Karena Tuhan gak melihat kita itu udah punya apa, udah makan di mana, udah pergi kemana aja. Tetapi Tuhan mau melihat seberapa setia kita kepada Dia, seberapa taat kita kepada Dia. Nah, terkadang hal-hal yang seperti ini malah membuat komunitas jadi buruk dan akhirnya kita jadi gak bisa bertumbuh. Ruginya untuk diri kita sendiri. Makanya Daud memberikan perenungan hikmatnya bersama Tuhan untuk dibagikan kepada orang-orang, termasuk kepada kita di sini, supaya kita juga bisa menahan diri untuk gak usah pusingin sama pencapaian-pencapaian orang lain gitu ya. Misalnya, saya udah baik, saya udah rajin, saya udah sering datang komisi dewasa ini, saya udah pelayanan ya. Tapi mungkin kok suami saya gak berubah-berubah, gitu-gitu terus. Anak saya juga masih bandel-bandel terus gitu kan. Tapi kok enak keluarga lain, dia jarang pelayanan, jarang ke gereja, happy. Suaminya baik, anaknya baik, gitu ya. Tetapi ya Tuhan punya cara untuk mendewasakan kita lewat berbagai pergumulan. Kita gak boleh iri, karena nanti kita serahin sama Tuhan, Tuhan yang punya kebijaksanaannya sendiri. Dia ingin mendewasakan kita karena kita anak-anaknya, gak pengen cuma dikasih-kasih terus kita selesai. Kita hanya menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi kita juga diajak untuk semakin bertumbuh, meneladani iman Daud. Daud juga sebagai raja, tetapi dia di satu sisi dia orang biasa yang mempunyai kekurangan dan kelemahan, tapi dia mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, lakukan yang baik. Jadi kalau kita udah tahu ada yang buruk-buruk, nah karena kita emosi, karena kita mungkin ada kekesalan, akhirnya kita suka memilih hal-hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan mengingatkan melalui firman-Nya pada hari ini,
supaya kita tetap melakukan hal yang baik ya. Padahal aneh ya, kita lagi terluka, kita lagi sulit, kita butuh healing, Tuhan bilang malah lakukan yang baik, kan susah. Harusnya kita yang orang lain yang melakukan hal yang baik buat kita supaya kita bisa recover. Kita datang ke dokter, kita tinggal santai, dokter perbaiki tubuh kita yang sedang rusak. Nah, tapi bersama dengan Tuhan, jiwa kita yang sedang sakit, jiwa kita yang sedang rusak, Tuhan malah kasih tugas. Tapi tugasnya bukan untuk ngerepotin kita, tapi untuk kebaikan kita di masa depan. Bahkan baik bagi orang-orang di sekitar kita juga. Nah, itu yang Tuhan mau, karena pikiran Dia jauh ke depan dibanding kita hanya ngelihat kadang-kadang yang di depan mata dan sifatnya lebih transaksional. Nah, kalau kita nggak untung, kita nggak mau lakukan. Tetapi kalau bagi Tuhan, yang mana yang benar, yang mana yang sesuai dengan kehendak Dia, itu yang harus dilakukan, karena itu membawa kebaikan mungkin belum kita lihat pada saat ini. Nah, yang terakhir, Tuhan juga ingin kita terus percaya dan bersukacita di dalam Tuhan. Nah, jadi semuanya tadi kita berdiam diri, kita nggak usah reaktif kepada orang-orang, tetapi kita juga malah tetap melakukan hal-hal yang baik. Kita menahan diri untuk hal-hal yang negatif, tapi kita percayalah pada suatu saat Tuhan akan bertindak. Tuhan akan memunculkan kebenaran. Misalnya kita menyimpan ya sesuatu ya, kita lakukannya benar terus tapi selalu disalahin sama orang, padahal kita maksudnya baik. Mungkin buat gereja ini, mungkin buat pertemanan di dalam komunitas, kita merasa kita sudah melakukan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi ada orang mikirnya kita salah terus gitu ya, kita nggak pas terus. Tapi tenang aja, karena Tuhan bilang Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan yang akan memberitakan kepada orang-orang pada akhirnya kita yang benar, kalau kita seturut dengan kehendaknya. Terus Tuhan juga berjanji bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri dan bergembira dalam Tuhan. Maksudnya bukan berarti kita dapat negara ini, kita lalu memerintah atau bagaimana, tetapi kita akan diberkati sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kebaikannya. Dan kita akan bersukacita, maksudnya bukannya kita dapat sesuatu, bergembira nggak harus selalu materi. Tetapi hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenarannya, pasti membawa kepada kebahagiaan yang sejati. Walaupun di dunia ini kita sulit, walaupun orang-orang melihat, kok cuman gitu doang kita dapatnya. Kita mungkin nggak punya sesuatu yang mewah, kita mungkin nggak punya bisa seperti orang-orang. Tetapi kita ada kedamaian yang sejati, yang orang-orang mungkin tidak bisa miliki. Karena kita berada di dalam kehendak Tuhan dan kita tidak melakukan yang membuat Tuhan sedih. Nah, hal itu membuat hati kita bisa merasakan kedamaian yang sejati. Makanya Tuhan menjanjikan kebahagiaan dan rasa gembira buat kita yang berada di dalam Tuhan ya. Jadi kita melihat sukacitanya gimana gitu kan. Padahal kita nggak bisa melihat mungkin hari ini. Tetapi sukacitanya adalah karena kita bisa berada di dalam kehendak Tuhan. Nah, hal-hal yang seperti itu orang kadang berpikir rugi, tetapi dalam kacamata Tuhan dan dalam perspektif Tuhan yang jauh ke depan, itulah justru kebahagiaan yang sejati. Karena kita akan karena kita sudah mendapatkan keselamatan dan kekekalan yang akan diberikan kepada orang-orang yang benar yang berada di dalam naungannya. Nah, itu jauh lebih cukup daripada apapun yang kita dapati di dalam dunia ini. Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita harus kembali lagi melihat dan merenungkan kembali pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi kita semua. Terkadang kita mencari apa yang ada di dunia ini, tapi jika kita bandingkan dengan apa yang telah kita terima daripada Tuhan, itu semua tidak bisa kita timbang ya. Hidup di dalam dunia ini mungkin hanya sementara, mungkin kita hanya 70 tahun, mungkin ada orang yang 60 tahun, ada yang 50 tahun. Nah, adik ipar saya
20 tahun dipanggil Tuhan. Itu tidak tahu sampai kapan, tetapi percayalah seberapa panjang umur kita itu semua cuma sebentar. Dibanding dalam kekekalan yang akan Tuhan janjikan. 100 tahun bagi Tuhan itu cuma sebentar. Karena di dalam kekekalan kita tidak terhingga. Nah, sedangkan kita mungkin sebagai manusia, kita lebih senang memilih hal-hal yang fana dan sebentar. Terkadang kita merelakan yang berada di dalam kekekalan ini, kita jual, kita tinggalkan, kita lalu memilih yang singkat, yang tidak ada apa-apanya, yang fana, yang tidak berarti jika dibandingkan dengan kekekalan. Nah, kiranya pada hari ini kita bisa kembali merenungkan lagi kematian Yesus di kayu salib, karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Dia memberikan kekekalan itu, hidup yang sampai tak terhingga itu, berada bersama dengan Dia. Tetapi terkadang malah manusia kembali lagi memilih hal-hal yang sangat singkat. Nah, kita berada di dalam dunia ini disuruh menahan diri, disuruh jangan marah, jangan iri. Itu hanya untuk sementara. Kita harus merelakan bahwa kita tidak mendapatkan segala sesuatu yang orang fasik bisa dapatkan dengan jalan-jalannya, dengan jalan-jalan dengan curang, dengan jalan-jalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang paling berharga yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita harus melihat lagi jauh, tidak sekedar hanya pergumulan-pergumulan fisik, tidak hanya sekedar pergumulan-pergumulan secara psikologis, tetapi yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah pergumulan-pergumulan yang bersifat spiritual. Kita mungkin bisa sakit secara fisik, tetapi jangan sampai kita sakit secara spiritual. Kita mungkin bisa merasa sedih karena kita tidak bisa melakukan seperti yang orang-orang lakukan. Tetapi kita jangan sampai sedih karena kita tidak berada bersama Tuhan selama-lamanya. Kesedihan itu begitu tidak tertandingi ya. Kalau suatu saat Tuhan bisa berkata kepada kita, saya tidak mengenal saudara. Ngeri sekali. Kalau kita udah berjuang mati-matian mungkin dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita berjuang dalam dunia ini. Tapi pada endingnya Tuhan bilang, selama di dunia kamu lebih pilih hal yang sementara. Kapan kamu memikirkan tentang saya? Nah, jangan sampai Tuhan bilang gitu kepada kita semua. Oleh karena itu, kiranya kasih karunia Tuhan yang begitu besar, anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita, memampukan kita untuk terus kita berfokus kepada Dia, dan kita jangan terlena oleh dunia ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan mau melakukan kehendak-Nya, maka healing dan recovery akan terjadi. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan dan kita mengerjakan PR-PR-Nya, maka healing dan recovery itu baru bisa terjadi. Tetapi kalau kita tinggal mengharapkan semua itu akan menjadi selesai dengan sendirinya tanpa kita mau melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya terkadang kita itu memaksa Tuhan untuk melakukan tugas-tugas yang seharusnya kita lakukan. Hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita selama di dunia ini, jangan kita lewatkan begitu saja. Tetapi mari kita mau melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, itu berguna untuk kebaikan kita juga. Dari sekarang bahkan sampai ke depannya yang kita tidak bisa lihat pada saat ini. Sorry, waktunya udah habis. Sorry. Padahal saya masih ada ini lagi sih. Oke. 5 menit lah ya. Oke, sorry. Ya. Oke, saya dengan cepat kita kembali lagi ke sini. Tadi saya kebanyakan kebanyakan ininya. Jadi di tempat ini seharusnya
tempat kita buat healing ya. Dari seluruh dunia bisa datang ke tempat ini untuk merasakan healing dan recovery itu. Orang yang lagi penat, yang lagi stres datang ke sini jalan-jalan ya. Tapi tempat yang seindah ini biasanya tuh banyak orang datang dari segala penjuru dunia untuk melakukan sesuatu yang malah melepas penat. Tetapi pada waktu tahun 2012 saya ada di tempat ini, saya ada di rumput-rumput itu, tetapi saya tidak merasakan sukacita. Saya malah merasakan stres, saya merasakan depresi ya, karena zaman dulu itu nyari kos-kosan buat orang asing tuh susah. Nah akhirnya kosan saya tuh habis. Nah saya harus bawa barang-barang saya keluar dari kosan, tetapi nggak mudah untuk dapat kosan lagi. Akhirnya saya carilah tempat yang saya bisa beristirahat sambil nyari teman-teman yang mau nebeng, yang saya bisa tebengin untuk tinggal beberapa saat sebelum nyari kos-kosan lagi. Nah, di sini saya tidak merasakan senang sama sekali, malah saya cemas, saya takut hidup saya tuh bentar lagi saya akan jadi gelandangan. Karena saya udah gak ada tempat lagi. Nah, terus paling repotnya lagi pada waktu itu karena saya bawaannya banyak dan zaman dulu masih pakai cash gitu. Akhirnya ada maling. Ambillah dompet saya gitu ya. Makanya saya tahu di Paris banyak copet karena saya sendiri kecopetan jadi korbannya ya. Nah, akhirnya duit buat bayar kosan tuh habis. Bayar buat makan juga habis. Terus kartu-kartu saya juga habis. Jadi nggak bisa, walaupun ditransfer juga nggak bisa. Dan bikin kartu di Paris zaman itu tuh lama banget. Itu harus nunggu dari bank lagi, apalagi repot sekali lah. Itu akhirnya saya pergi sambil WA-WA-in orang, nggak ada WA. Zaman dulu masih SMS ya, sama di Facebook gitu. Yang mana yang mau ditumpangin gitu. Tapi anehnya pada saat itu orang Indonesia yang saya kenal tidak ada yang bisa kasih tumpangan. Gitu. Akhirnya ya udah, wah dari pagi saya masih semangat, masih ada harapan. Saya masih pikir, wah pasti ada nih yang mau tolong saya. Terus akhirnya saya sambil jalan terus ke taman ini dekat kampus saya waktu itu. Nah, saya ngetem di sini lah. Hari udah mulai malam ya. Padahal bagus ya. Makanya saya bilang mungkin itu orang-orang dari seluruh dunia datang ke sini itu merasakan bahagia ya. Tapi saya di sini pas udah sore-sore udah mau gelap, akhirnya saya melihat, wah bentar lagi beneran jadi gelandangan nih. Kalau tadi masih sehari kan, wah masih lama, mungkin masih lama. Kalau udah jam 6 sore bentar lagi gelap jadi gelandangan beneran. Jadi di tengah bunga-bunga ini, di tengah pemandangan yang mungkin Instagramable ya, Instagramable banget gitu. Tapi saya tidak menemukan healing atau apapun itu merasakan sukacita atau damai ya. Saya cemas, saya takut, saya stres gitu ya. Akhirnya pada suatu hari ya Tuhan menuntun dengan kuasanya, mujizatnya. Saya ditemukan oleh seorang keturunan Negro. Akhirnya dia yang menyelamatkan saya. Padahal zaman dulu keturunan Negro itu di situ banyaknya copet, pembunuh, narkoba, miras ya, sama tukang culik orang. Tapi hanya dia akhirnya yang tolong saya. Gitu. Nah, sebenarnya di dalam rangka apa? Sorry ya, saya next sebentar. Kenapa saya ada di sini? Karena saya punya cita-cita untuk masuk ke sini. Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Oke, ya. Ini namanya CERN. Jadi ini tuh laboratorium fisika di Swiss, di Jenewa. Jadi saya itu cita-citanya mau kerja di sini. Gitu. Zaman dulu, makanya saya harus kuliah dulu supaya bisa bahasa Perancis pindah ke sini di Swiss. Nah, kenapa saya mau ke sini? Karena bagi saya inilah tempat healing selamanya. Jadi di Jenewa adalah tempat tidak ada gelandangan, tidak ada gembel. Semuanya itu orang-orangnya tercukupi. FIFA di sini, PBB di sini, dan CERN lab terbaik di dunia ada di sini. Semua orangnya santun, semua orangnya sopan,
pemandangannya bagus, ya kan, ada gunung segala macam, gunung es. Bagi saya kalau saya bisa tinggal di sini, saya akan healing abadi. Maksudnya sampai mati, itulah tempat surga bagi saya, tempat impian. Ya. Tapi pada suatu hari saya berjalan menggumuli waktu saya habis balik dari sini, itu saya ketemu sama sebuah patung. Saya ketemu sebuah patung, gitu. Nah, patung ini yang mengubahkan hidup saya selamanya, gitu. Ini namanya patung melankoli, dipahat sama orang di sekitar 1930-an dari Hungaria. Nah, dia bilang bahwa ada emptiness, ada kekosongan. Akhirnya dia menunduk seperti itu ya, karena hatinya, jiwanya kosong. Nah, menjadi ironi bahwa di tempat yang saya impikan, yang mungkin saya berpikir akan healing selamanya, yang begitu sukacita, begitu serba ada, dan gak ada kesusahan di kota ini. Tetapi saya jalan kaki ke sini, akhirnya melihat kenapa patung ini ada di kota ini ya. Mungkin kalau di Jakarta gitu, di Glodok orang stres kayak begini, nggak ada pohon ya, asap-asap doang, mungkin lebih pantas ya. Tetapi di Jenewa sebegitu bagus alamnya, orangnya sudah nyaman, gajinya gede, kenapa bisa ada patung ini? Nah, di sini saya merenungkan sebenarnya apa yang manusia cari dan kenapa manusia bisa merasa kosong. Nah, hal inilah yang mungkin nggak bisa dijawab oleh manusia. Makanya Daud tadi ketika dalam kecemasannya, ketika dalam kemarahannya, ketika dalam luka-lukanya, dia datang kepada Tuhan. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa menjawab permasalahan yang terdalam di dalam hati kita sebagai manusia. Nah, seharusnya kan orang di sana bisa bahagia. Tetapi di sana malah banyak konflik batin. Karena apa? Karena di dalam gereja ini, kalau ada yang tahu Bapak Ibu sekalian, di sini adalah gerejanya John Calvin, tempat di mana pusatnya Calvin dulu mengajar dan berkhotbah. Di situ di dalamnya tidak ada lagi orang-orangnya sepi, yang banyak hanya turis-turis saja. Tuhan sudah ditinggalkan di Jenewa, walaupun di Jenewa itu sebegitu bagusnya kotanya, tetapi bisa merasakan kekosongan. Karena dia menggeserkan Tuhan dari kehidupannya. Banyak orang pintar, banyak orang hebat, tetapi jarang orang mencari Tuhan di Jenewa. Oleh karena itu, permasalahan di dalam dirinya yang terdalam suka tidak terjawab ya. Makanya dia tetap merasakan kesepian dan kekosongan. Nah, seorang bapak gereja bilang, karena Tuhan menciptakan diri kita hanya untuk kemuliaan Dia ya. Jadi hati kita itu akan selalu cemas jika kita tidak beristirahat di dalam Dia. Jadi kemanapun kita cari di dunia ini, kita akan tidak pernah merasa puas dan tidak akan pernah bisa damai. Hanya kembali kepadanya, disitulah tempat kita bisa merasakan kedamaian yang sejati. Tuhan sendiri berkata, marilah datang kepada aku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Karena Allah adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau boleh bekerja di dalam hati kami. Kiranya firman-Mu boleh memimpin kami ya Tuhan, agar kami bisa selalu memiliki kerinduan untuk datang kepadamu ya Tuhan, untuk menyerahkan segala permasalahan kami, agar kami bisa disembuhkan, agar kami bisa dipulihkan dari segala permasalahan, terutama permasalahan yang ada di dalam hati kami yang terdalam, terutama masalah spiritual kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjaga iman kami,
agar kami bisa terus setia dan taat kepadamu. Dan juga kami boleh dikuatkan agar kami bisa terus percaya janji Tuhan yang akan memulihkan kami dan memberikan kelegaan di dalam hidup kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Marvin untuk firman Tuhannya pada pagi hari ini. Ada beberapa catatan saya Pak, bukan catat ini, ringkasan. Sebentar ya teman-teman. Satu tentang healing and recovery, kalau saya boleh menyimpulkan, kita bisa healing dan recovery karena janji Tuhan buat kita. Dan kita bisa healing, kita bisa sembuh dan pulih bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan sendiri. Kadang kita diizinkan prosesnya bisa cepat, tapi juga lama. Kadang kita pun juga bisa ketemu dengan hal-hal yang bikin kita baper dan sebagainya. Tapi ya kita kan rata-rata ibu-ibu ya Pak ya. Jadi bapernya dikurangin, bawelnya juga ya Pak ya. Dan yang utama menurut saya ya, hasil dari healing dan recovery itu. Jadi biarlah dari proses healing dan recovery itu kita bisa berubah lebih baik. Bukan hanya dari segi fisik, tapi juga tutur kata kita, pikiran kita ya. Semangat teman-teman ya, kita berproses. Oke? Karena kita terus berserah kepada Yesus.
Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh datang kepadamu ya Tuhan untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami juga boleh semakin semangat untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan, berada di dalam komunitas ini. Kiranya Engkau juga memberkati komunitas ini supaya terus bisa bertumbuh dan semakin bisa seperti Kristus dan juga melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi proses pembangunan gereja GKI Gading Serpong ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sampai proses pada hari ini. Kiranya Engkau juga selalu memberikan hikmat bagi tiap orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan. Kiranya Tuhan boleh pakai orang-orang yang berada di dalam panitia juga dengan sebaik-baiknya, agar gedung gereja boleh selesai dan menjadi berkat bagi orang-orang yang nanti akan datang dan menggunakan gedung tersebut. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat-jemaat yang mungkin di dalam pergumulannya, yang sedang sakit ya Tuhan. Seperti ada Ibu Ana dan Ibu Endang yang sedang berada dalam proses pemulihan dari jatuh ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang selalu beserta di dalam proses pemulihannya. Tuhan juga yang menyembuhkan. Kami percaya Engkau juga yang memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, yang juga terus menguatkan iman mereka ya Tuhan. Kiranya di dalam masa pemulihan terus berharap kepada Tuhan, dan juga Tuhan boleh menguatkan imannya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat yang berulang tahun dari tanggal 25 April sampai tanggal 22 Mei 2025. Ada Ibu Sandra Aprilia, Ibu Yorinda Simbalu, Ibu Tiomina, Ibu Yulia Adriani, Ibu Patricia Pranata, Ibu Pokni, Ibu Chung Xiaofung, Ibu Lena, Ibu Priscilla Nanik Handayani, Ibu Mary Laimena, Ibu Eliana Dewi Handoko, Ibu Mustri, Ibu Srinovi Sudramiah, Ibu Yoki Kalango, Ibu Erika, Ibu Desi Waluyo, Ibu Kok Dewi Amalia, Ibu Florence Evi Melisa, Ibu Kasti Prastiawati, Ibu Melina Saleh, Ibu Flora Hosiana, Ibu Lingling, Ibu Deborah Davijana, Ibu Tanti Buniarti. Kiranya kami mau bersyukur Tuhan telah menyertai mereka sampai pada hari ini di dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga mau berdoa agar Engkau terus memberkati mereka semua Tuhan, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaan, di dalam hal-hal yang harus mereka lakukan, dan berbagai tantangan yang mungkin mereka hadapi. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan hikmat agar dapat membuat keputusan-keputusan dengan baik dan bijaksana, dan kiranya mereka juga boleh dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan melalui hidupnya. Ya Tuhan, berkati juga kesehatannya, berkati juga mungkin pergumulan-pergumulan secara fisik, secara materi yang mereka sedang tempuh, mungkin memerlukan materi yang harus dicukupkan. Kiranya Tuhan yang selalu melihat, Tuhan juga selalu datang, dan Tuhan yang tahu akan mencukupkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja Gading Serpong secara umum. Kiranya Tuhan juga selalu memakai gereja ini menjadi alat-Mu, orang-orang juga bisa melihat kasih Tuhan melalui gereja ini, supaya banyak orang yang
mungkin sedang terluka, mungkin sedang sakit, bisa terpulihkan karena bisa datang kepada Tuhan melalui Gereja Gading Serpong ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati dan memakai gereja ini untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita mungkin akan segera berakhir, tapi biar sekeluarnya kita dari tempat ini, persekutuan di antara kita tetap terjalin. Dan jangan pernah malas ataupun enggan untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan pujikan pujian dari KJ 440 di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Lah Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang Bapak Ibu, kami berdiri kita pujikan keempat. Ya gunung batu yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Tempat pelindung yang teguh. Tempat pelindung yang teguh. Doa berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau juga yang menuntun dan memberi kekuatan dan hikmat kepada setiap penata layan agar ibadah ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas hari ini dan Engkau telah memberikan kami juga perenungan bahwa kami juga harus terus berharap kepadamu ya Tuhan, bukan kepada yang lain, karena Engkaulah tempat perlindungan yang sejati bagi kami ya Tuhan. Terus kami juga memohon agar Engkau memberikan kekuatan kepada kami, agar kami bisa terus berjalan di dalam dunia ini dengan segala tantangan yang ada, tapi kiranya kami boleh tetap setia kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Terima kasih.
Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada pengurus. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Selamat siang Pak Marvin. Warta Komisi Dewasa hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Marvin untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak. Juga kepada ibu-ibu yang sudah ambil bagian di persekutuan dewasa hari ini, Ibu Miske, Ibu Novi, Ibu Silvi, Ibu Indri, Ibu Mustri, dan Ibu Mega. Terima kasih untuk pelayanannya. Serta teman-teman pengurus dan Ko Kelvin yang turut ambil bagian di dalam tugas pelayanan. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu semua. Untuk persembahan pujian, kami mengucapkan terima kasih atas persembahan pujian dari LD Kana. Pujian yang sangat indah bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Next flyer. Kegiatan pelayanan bagi jemaat yang memiliki kerinduan melayani sebagai pemimpin pujian, pianis, singer, penerima tamu dapat menghubungi Ibu Tena. Kegiatan perlawatan, kami mengajak jemaat dewasa yang memiliki kerinduan untuk ikut serta dalam kegiatan perlawatan dapat menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli. Seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan dapat menghubungi Ibu Widya. Pembekalan mentor kelompok kecil. Pembekalan mentor KK diadakan pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 pukul 15.30 WIB atau setengah 4 sore secara online Zoom oleh Bapak Marvin Jonathan dengan tema memelihara hari Sabat. Diharapkan para mentor KK dapat mempersiapkan hati dan waktu untuk belajar bersama. Kami mengundang Bapak Ibu yang ingin berdoa khusus secara pribadi. Kami menyediakan ruang doa yang dibuka setiap hari Selasa pukul 5 pagi sampai pukul 8 malam di Aula Kana Gria Kasih. Dalam rangkaian seri doa Prapentakosta, kami mengajak Bapak Ibu untuk hadir bersama dari tanggal 30 Mei sampai 7 Juni 2025 pukul 7 malam atau 19 WIB di Aula Kana Gria Kasih. Kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di rangkaian seri doa Prapentakosta. Kami turut berbahagia, selamat ulang tahun, selamat bersukacita bagi ibu-ibu yang berulang tahun dari tanggal 25 April sampai 22 Mei. Kami mempersilahkan ibu-ibu yang hadir pada saat ini untuk maaf, kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu ya, bait pertama dulu. Setelah lagu dinyanyikan, baru kita maju bersama ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun Ibu Nani.
kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar Kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu sahabat, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar Kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu sahabat, selamat ulang tahun. Padamu selamat Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati.